Halo minasang, kembali lagi bersama dengan Sensei di sini. O genki desu ka? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti biasanya, Sensei mempunyai video menarik yang harus kita saksikan dan kita simak bersama-sama. Ja, hajimemashou. 皆さん将来の夢は考えてきましたか？それでは皆さん書いてみましょう。はじめ。Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai shorai atau masa depan. Nah, minasang di sini kira-kira cita-citanya ingin jadi apa sih? Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dapat menyebutkan jenis pekerjaan serta dapat menyatakan pekerjaan yang dicita-citakan, dapat mengungkapkan rencana atau keinginan untuk kehidupan di masa mendatang. Setelah ini Sensei akan memberikan atarasi kotoba atau kosakata baru mengenai pekerjaan di masa depan. Tugas minasang adalah menyimak dan menirukan audio yang telah diputar. Hajimemashou. パイロット、スチュワーデス、秘書、歌手、新聞記者、デザイナー、スポーツの選手。 Pola kalimat yang pertama adalah kata benda diisi dengan pekerjaan, kemudian ditambah dengan ni narimas. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan cita-cita atau pekerjaan yang akan ditekuni di masa yang akan datang. Mari kita perhatikan pada contoh nomor 1 dan 2. Pada contoh nomor 1, watashi wa nihongo no sensei ni narimasu. Saya menjadi guru bahasa Jepang. Sedangkan pada contoh nomor 2, shorai moderu ni naritai desu. Di masa mendatang, di masa depan, saya ingin menjadi seorang model. Pada contoh selanjutnya, marilah kita lihat pada contoh nomor 1, nihongo no sensei ni narimasu. Menjadi sensei bahasa Jepang atau menjadi guru bahasa Jepang. Nah, pada contoh nomor 2, percakapan antara Hisang dan Esang. Sorai, nani naritai desu ka? Di masa depan, kamu ingin menjadi apa? Seperti cita-citamu ingin menjadi apa? Kemudian dijawab, Pairoto ni naritai desu. Kisang wa? Jadi, ingin menjadi pilot. Atau saya ingin menjadi seorang pilot. Kemudian bertanya lagi, bagaimana dengan Hisang? Kemudian Hisang menjawab, desainer ni naritai desu. Jadi Hisang ingin menjadi seorang desainer. Kemudian dijawab lagi oleh Esang, so desu ka. Nah, kemudian di sini terdapat doste desu ka, kalimat yang berisi alasan, kemudian ditambah dengan kara. Nah, kata tanya doste desu ka digunakan untuk menanyakan alasan suatu pemikiran atau kehendak atau tindakan. Jika ditanya seperti itu, jawabannya menggunakan pola kalimat disertai dengan alasan kemudian diberi kara. Jangan lupa kara diletakkan di akhir kalimat. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita simak percakapan antara Hisang dan Esang. Esang, sorai nani naritai desu ka? Saka no sensei ni naritai desu. Doshite desu ka? Saka ga suki desu kara. Nah, di sini Hisang bertanya kepada Esang mengenai apa sih cita-citanya di masa depan, ingin menjadi apa. Kemudian Esang menjawab bahwa dia ingin menjadi atlet sepak bola. Terus ditanya, doshite desu ka? Alasannya apa? Nah, Esang menjawab, sakaga suki desu kara, karena saya suka dengan sepak bola. Nah, minasang bisa mengganti huruf yang bergaris bawah sesuai dengan
yang minasang sukai atau sesuai dengan cita-cita minasang beserta alasannya. Jadi minasang bebas memilih. Nah, untuk selanjutnya kita masih membahas mengenai kara. Namun, kara yang pertama dengan kara yang sekarang memiliki perbedaan. Jika kara yang pertama terletak pada akhir kalimat, kara yang ini terletak di antara kalimat 1 dan kalimat 2. Pembentukan pola kalimatnya adalah kita tulis dulu kalimat satunya yang berupa alasan, kemudian ditambah dengan kara, baru kemudian di belakangnya kalimat 2. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan alasan suatu tindakan atau pemikiran. Alasan dinyatakan sebelum kara, setelah itu adalah pernyataan pemikiran atau tindakannya. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita simak dua contoh berikut. Yang pertama, Nihongo ka suki desu kara, Nihongo no sensei ni naritai. Yang artinya, karena saya suka dengan bahasa Jepang, saya ingin menjadi guru. Jadi sebelum mengucapkan keinginan, sebelumnya kita harus mengucapkan alasannya terlebih dahulu, ditambah kara, baru dengan apa yang akan. Nah, jadi kita harus mengucapkan alasannya terlebih dahulu, kemudian ditambah kara, baru setelah itu kita mengucapkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita cita-citakan. Sama seperti dengan contoh yang pertama, Shorai nani naritai desu ka? Ryoko suru no ga suki desu kara, gaido ni naritai desu. Jadi, Esang ternyata suka berpergian, suka berjalan-jalan, suka ngetrip. Nah, seperti itu. Makanya dia ingin menjadi seorang guide atau seorang pemandu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas perbedaan mengenai kara yang satu dan yang lainnya. Pada contoh pertama adalah penggunaan doste desu ka, kemudian dijawab dengan kalimat yang berisi alasan, kemudian ditambah kara di akhir kalimat. Jadi, pada contoh pertama, setelah ditanyakan ingin menjadi apa, langsung menjawab ingin menjadi sesuai yang dicita-citakan. Kemudian dilanjutkan dengan bertanya, doste desu ka, yang akan dijawab menggunakan alasannya, kemudian ditambah dengan kara di belakangnya. Nah, untuk kara yang kedua, di sini mari kita lihat kalimat 1 berisi alasan, kemudian ditambah kara, kemudian baru kalimat 2. Jadi, untuk kara yang ini terletak di tengah-tengah antara alasan kemudian kalimat 2. Contohnya seperti Shorai nani naritai desu ka? Cita-citamu apa? Di masa depan ingin menjadi apa? Seperti itu. Kemudian dijawab dengan Ryoko suru no ga suki desu kara, gaido ni naritai desu. Jadi sebelum kara dia menjelaskan alasannya, baru setelah itu disusul dengan cita-cita yang akan dia perjuangkan. Nah, sekarang marilah kita ulik sebentar mengenai Nihon no Bunka atau kebudayaan Jepang. Di sini terdapat beberapa pekerjaan yang paling populer untuk orang asing seperti kita jika nanti ingin bekerja di Jepang. Contohnya adalah menjadi guru bahasa Inggris, profesional TI, penerjemah, dan lain-lainnya. Nah, minasan, kita akhiri pelajaran pada hari ini. Arigatou gozaimasu, mata aimashou. Wisata.